Shalom Bapak Ibu, selamat datang pada ibadah hari ini, tanggal 26 Desember tahun 2021. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Nyoman Widya. Adapun tema ibadah saat ini, warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dimatikan atau di silent dan masker tetap digunakan dengan benar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 100 bait yang pertama. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, dan seterusnya. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagia sekali bahwa kita hari ini masih bisa bertemu, berkumpul, berserikat untuk memuji nama Tuhan. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh adalah tema kita pada kebaktian pagi hari ini. Marilah kita sambut dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 109 ayat yang pertama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, dan selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita menghadap kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa di dalam hidup ini kita banyak dosa dan cacat celah kita. Bapa dalam surga yang Maha Kasih, yang kami agungkan, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan kasih yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup ini ternyata kami masih banyak cacat celah, serta kami menyadari bahwa banyak dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 143 bait pertama dan kedua. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 105, bait yang pertama, Ya Anak Kecil dan selanjutnya. Jemaat bersalin untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa agar Tuhan mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan Bapa kami, Tuhan penebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini kami sebagian dari warga GKJ Pekalongan Kau kumpulkan untuk bersekutu, berhimpun, belajar bersama tentang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami apa yang Kau kehendaki pada diri kami. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, disimpan dalam hati kami dan bisa menjadikan landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Injil Lukas 2, Kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Demikian sabda Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya. Pada hari raya itu, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia duduk di tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, berbahagia sekali kita hari ini karena kita baru saja merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Walau saat ini dunia dalam keadaan tidak bersahabat, boleh dikatakan dalam keadaan rapuh, karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh merupakan tema khotbah kita hari ini. Di tengah dunia yang rapuh, gereja berharap kita tidak ikut larut dalam kerapuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Semoga damai sejahtera berada di dalam diri kita pada karena kasih karunia Yesus. Hari ini merupakan hari Minggu pertama setelah kita merayakan Natal. Bahagia sekali kita bisa merayakan bersama, dan sekaligus merupakan hari Minggu terakhir di tahun 2021. Dan kita siap memasuki menyongsong tahun 2022. Apa yang kita persiapkan untuk menyongsong tahun 2022 masing-masing mempunyai rencana sendiri-sendiri. Yang perlu kita perhatikan, apa yang kita wariskan di tahun 2021 dalam kondisi dunia, mungkin juga kita sendiri secara pribadi, apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita. Jemaat yang terkasih, pada saat dulu saya bekerja, pekerjaan saya selalu dievaluasi dari bulan per bulan, kemudian sampai apalagi akhir tahun seperti ini, dievaluasi gunanya adalah untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian kinerja kita. Dan apa yang akan kita targetkan nanti pada tahun berikutnya. Begitupun pada Bapak Ibu semuanya, apakah kita, saya juga, apakah kita sudah mengevaluasi diri pada tahun 2001? Apa yang kita wariskan, apa yang telah kita kerjakan di dalam dunia yang boleh dikatakan rapuh saat ini karena adanya COVID-19. COVID-19 itu tidak hanya melanda di negara kita, tapi di seluruh dunia. Ada gelombang pertama, gelombang kedua dengan varian Delta, dan mungkin ada juga gelombang 3 dengan varian Omicron yang konon katanya ini penyebarannya lebih mudah, sangat mudah sekali menyebar ke manusia. Juga adanya musibah-musibah seperti erupsi gunung berapi, badai, banjir yang melanda di negara kita, di kota-kota di Indonesia, terutama di Jawa. Apakah itu masih tetap menguatkan diri kita? Apakah kita tetap beriman pada
Yesus. Apakah kita menjadi rapuh dengan adanya seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini kita bisa belajar dari Hana. Hana merupakan istri pertama dari Elkana. Elkana mempunyai dua istri, yang pertama Hana dan yang kedua adalah Penina. Penina istri kedua lebih dikasihi oleh Elkana. Kenapa? Karena Penina bisa memberikan keturunan, bisa memberikan kelanjutan untuk keturunannya dari Elkana itu. Banyak keturunan yang diberikan oleh Elkana dari Penina. Hana pada saat itu dalam kondisi bersedih, ada sedikit keraguan tentang dia. Tapi Hana adalah wanita yang patut kita jadikan contoh, karena dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam usia yang sudah boleh dikatakan lanjut. Kalau ilmu kedokteran mungkin, kalau ilmu kesehatan mungkin Hana sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi. Tapi oleh karena ketekunannya, oleh karena dia tetap berpegang teguh pada salib Kristus, Hana tidak putus asa. Hana tetap berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Dan dalam doanya, Hana juga menyampaikan pada Tuhan, apabila nanti diberi keturunan, Hana akan menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan seumur hidupnya. Suatu saat ketika Elkana mengajak keluarga ke Shilo untuk beribadah, dan ini rutin dilakukan di sana setiap tahun sekali, Hana berdoa di bait Allah, dia menangis dan meminta tolong pada Tuhan, Sang Pencipta alam, agar Tuhan memberikan keturunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Hana ternyata didengar oleh Tuhan. Setahun setelah pulang dari Shilo, dan kemudian Hana hamil, dia diberi keturunan, melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Hana tidak lupa akan janjinya, dan Samuel itu akan diserahkan kepada Tuhan. Samuel kecil kemudian pada saat kisah susu atau dalam bahasa kita disapeh, itu sudah harus berpisah dari orang tuanya, dari Hana dan Elkana. Dia diserahkan pada Imam Eli. Di dalam pendidikan Imam Eli, Samuel ternyata banyak sekali mendapatkan rintangan. Saudara-saudara tiri dari Samuel ternyata sangat tidak bersahabat. Mereka berlaku sangat tidak baik, berlaku sangat, ya kalau boleh dikatakan nakal sekali lah kalau anak-anak sekarang seperti itu. Tetapi Samuel kecil tidak putus asa. Samuel kecil tetap terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Samuel kecil yang berada di lingkungan buruk, yang di lingkungan yang tidak bersahabat, dia tetap tegar menghadapinya. Dia tetap tidak terpengaruh dengan perilaku keluarganya, saudara-saudara tirinya. Dia tetap bertekun, karena disitulah nantinya kehendak Tuhan akan dinyatakan pada diri Samuel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan saya bacakan lagi firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 48b. Demikianlah firman Tuhan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau.
Maria pun juga merasa cemas pada saat itu. Maria yang dipercaya oleh Tuhan Yesus yang percaya oleh Allah Tuhan, yang membesarkan Tuhan Yesus, masih merasa cemas juga. Ada kecemasan dalam diri Maria. Memang sering dilakukan ibadah pada saat itu keluarga Yusuf dan Maria, anaknya Yesus, beribadah dari perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem, sering beribadah ke Yerusalem. Pada saat itu Yesus berusia 12 tahun diajak ke Yerusalem untuk beribadah di sana dalam rangka perayaan Paskah. Perjalanan antara Nazaret dan Yerusalem kurang lebih sekitar 4 hari. Pada saat perjalanan pulang setelah beribadah, Yesus lepas dari rombongan, dia berada di bait Allah, bertanya jawab dengan imam-imam. Kemudian dicari oleh Maria, dan Maria pada saat itu juga ada rasa kecemasan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah hal ini kita aplikasikan dalam diri kita? Apakah kita juga ada kecemasan dalam menghadapi kehidupan keseharian kita sehari-hari? Apakah kita menjadi rapuh dengan adanya kondisi seperti ini? Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir juga yang melihat atau mendengar secara langsung lewat YouTube atau streaming, banyak juga yang merasa terpelihara dengan baik oleh Tuhan, banyak juga ada yang merasa terberkati, banyak juga ada yang merasa biasa-biasa saja menghadapi. Tapi tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat ini terpengaruh oleh adanya varian COVID-19. Ada bencana alam, banjir, erupsi, badai, itu banyak yang pengaruh. Bagaimana kita menghadapinya saat ini? Tuhan yang Maha Pengasih tentunya tetap berada pada pihak kita. Bapak Ibu diharapkan tidak larut dalam kerapuhan dunia. Memang kita mengalami cobaan-cobaan seperti itu, Tuhan juga sering mencobai kita, Tuhan juga sering menghajar kita. Kenapa? Karena juga sudah ditulis juga dalam kitab bahwa Tuhan tetap mencobai kita dengan caranya. Tuhan mengajar kita dengan caranya. Tapi itu cara Tuhan mendidik agar iman kita tetap terpelihara dengan baik, agar senantiasa kita tetap bertekun dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu 3 ayat 19. Kitab Wahyu 3 ayat yang 19 dapat kita baca bersama-sama. Kitab Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah mengapa ada kata bertobatlah. Mungkin Tuhan mengajar kita, menegur kita oleh karena kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Untuk itu Tuhan memperingatkan kita, Tuhan mengajar kita, menegur kita diwajibkan, diharapkan dari Tuhan untuk bertobat. Tetapi Tuhan tetap beserta kita. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Jangan khawatir terhadap kasih Tuhan. Karena Tuhan juga berfirman di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah janji Allah pada kita. Jangan ragu Bapak Ibu, jangan bimbang lagi. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Jangan sampai rapuh. Jangan sampai rapuh. Walaupun tadi temanya adalah tentang kerapuhan dunia. Tema kita tentang kerapuhan dunia, tapi kita diharapkan tidak rapuh. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh, kita berharapkan tidak ikut rapuh, karena Tuhan telah berjanji pada diri kita bahwa Tuhan tidak akan mencobai melampaui batas kekuatan kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi pada saat ini kondisi kita, kondisi dunia, kondisi lingkungan kita yang seperti ini? Jawabnya hanya satu. Jawabnya hanya satu, kenalilah Tuhan dan alamilah Dia dan milikilah hidup dalam Dia. Saya ulangi, kenalilah Tuhan dan alamilah Dia dan milikilah hidup dalam Dia. Bahkan itu jangan hanya menjadi milik kita saja, tetapi itu harus kita wariskan pada anak cucu kita, sehingga apabila pada konteks dan kondisi yang berbeda, kita tidak mengalami kerapuhan. Kita beserta anak cucu kita tetap hidup dalam benar di hadapan Sang Pencipta Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus seperti orang-orang Majus dan para gembala yang bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam kondisi yang rapuh. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat Natal, kiranya Tuhan memampukan kita untuk memberi warisan yang berharga di tengah dunia yang rapuh ini, sehingga kerukunan kita selalu dilimpahkan menghadapi kehidupan dunia yang semakin tidak menentu. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapa, Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan dunia ini yang saat ini sedang rapuh. Berilah kekuatan pada diri kami Tuhan, agar kami bisa menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memampukan, juga mengampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu Tuhan, oleh karena pernyataan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, oleh karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu untuk memuji dan belajar tentang firman-Mu. Bapa di surga, kami juga berbahagia sekali karena kami boleh menyambut kedatangan-Mu di dunia ini dalam sukacita. Tuhan, kami juga berdoa
untuk orang tua kami, bapak ibu kami, eyang-eyang kami, Adi Yuswo, yang saat ini kondisinya sedang tidak bersahabat, sedang menjalani sakit, tapi itu semua Tuhan, Engkau pasti memperhatikan, Engkau tetap memeliharanya. Pulihkanlah sakit penyakit yang orang tua kami hadapi. Engkaulah tabib dari segala tabib, Engkaulah yang maha pengasih dan penyayang dan maha penyembuh. Bapa di surga, dalam kehidupan keluarga kami, tolonglah Tuhan, tolonglah ya Tuhan, agar kami bisa saling menghormati, agar kami bisa saling menyayangi, agar kami sebagai orang tua juga bisa mewariskan yang terbaik pada anak-anak kami dalam kondisi dunia yang tidak menentu, yang saat ini boleh dikatakan rapuh, agar anak-anak kami, cucu-cucu kami juga bisa menyayangi kami, bisa menghormati kami sebagai orang tua, yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai manusia juga pasti ada kesalahan. Tapi Engkaulah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Engkau akan memampukan kami untuk saling menghormati, saling menyayangi di antara keluarga kami. Bapa di surga, berkatilah apapun yang kami kerjakan, apa yang menjadikan profesi kami, baik kami sebagai PNS, guru, sebagai petani, sebagai pedagang. Oleh karena Engkau memberkati, pasti yang akan kami peroleh adalah hasil dari yang memang Engkau berikan pada kami. Kami juga berdoa untuk pemuda, remaja yang berada khususnya di lingkungan GKJ Pekalongan ini, bagi yang masih sekolah, agar mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai pelajar dengan baik, bagi yang kuliah di luar kota, agar mereka juga bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa-mahasiswi dan bisa segera menyelesaikan studinya. Bagi pemuda remaja, bagi pemuda-pemuda khususnya yang belum berjodoh, Tuhan kiranya Engkau sediakan jodoh yang sepadan dengan dia. Bagi kami orang tua yang menyediakan sarana dan prasarana agar kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam menjalankan studinya, kami juga Kau limpahkan rezeki Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan, bangsa dan negara kami juga membutuhkan doa-doa kita. Marilah kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, benar, sesuai dengan yang telah ditentukan, agar kita sebagai kaum minoritas bisa tetap terlindungi, kita tetap diayomi, kita tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang beragama. Mari kita bisa berdoa sesuai dengan pergumulan kita masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kehidupan kami sehari-hari yang banyak masalah ini, kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami adalah orang-orang salah, kami sedang melakukan kesalahan-kesalahan, kami sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kami adalah orang berdosa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon kepadamu, agar Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur ini kami haturkan. Terima kasih Bapakku di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Dasar dari persembahan terambil dari firman Tuhan melalui Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian,
Kidung Jemaat 101, bait pertama dan kedua. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dan seterusnya. Kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini dalam doa. Saya antarkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat dan anugerah-anugerah yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa, perkenankan kami pada saat ini mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur yang terambil dari sebagian berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan di gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Demikian seluruh doa kami, Bapa. Dosa yang terselip dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu di dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon pengampunan. Karena semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami.
Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama sebagai nyanyian pengutusan. Ku berbahagia yakin teguh. Yakin teguh, Yesus aku di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau dan selanjutnya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.